Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, gimana kalian kabarnya? Sehat semua ya? Kembali lagi belajar bersama Bu Azizah. Kita sudah sampai di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Sebelum ke materi, kita berdoa dulu ya. Kalian bisa pause videonya agar waktu kalian cukup. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Perhatikan dengan baik materi berikut ini agar kalian dapat mengikuti materi selanjutnya dengan baik pula. Selamat belajar. Langsung ke pembelajaran satunya saja ya. Nah, anak-anak kalian sudah makan apa belum nih? Kalau kalian makan, pasti kalian perlu nasi karena nasi adalah makanan pokok kita. Kalau biasanya orang Jawa belum makan nasi, hitungannya belum makan, berarti nyemil atau lain-lain sebagainya. Oke, sudah tahu semua ya, kalau nasi itu berasal dari beras, dan beras itu asalnya adalah dari padi. Oke, di sini akan Bu Aziza jelaskan beberapa tahap penanaman hingga panen padi. Yang pertama adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah itu yaitu membersihkan lahan, yaitu dibakar rumput-rumputnya yang kemarin sudah ditanami itu ya di tanahnya itu dibakar. Setelah itu diberi air dan diolah dengan traktor atau alat bajak. Nah, kemudian itu diberi air selama 2 minggu gitu. Jadi tanahnya itu diolah dulu, prosesnya seperti ini. Selanjutnya pemilihan bibit unggul. Bibit unggul itu harus dipilih. Kemudian rendam benih padi di dalam air sekitar 2 jam. Letakkan benih tadi di atas kain basah hingga berkecambah. Itu pemilihan bibit unggulnya ya anak-anak. Lanjut ke tahap persemaian. Memberi pupuk pada lahan persemaian yang berair sesuai dengan takaran. Lalu tanam benih yang sudah berkecambah pada lahannya. Nah, ini ditanam yang tadi ya, yang ini sudah direndam tadi, itu ditanam pada lahannya. Kemudian selanjutnya menanam padinya ini anak-anak. Menanam padi pada lahan sawah, yaitu penanaman bibit itu tidak perlu terlalu dalam. Nah, hanya sekitar 1-15 cm. Bentuk perakarannya seperti huruf L dan harus sejajar rapi. Jadi nanam padinya itu anak-anak nggak hanya asal taruh, kemudian dipanen gitu, enggak. Jadi ini harus dibentuk sejajar rapi menanam padinya. Lanjut di tahap yang kelima, yaitu penyiangan lahan, yaitu membersihkan areal sawah dari gulma dan rumput liar yang mengganggu pada saat menginjak usia 3 minggu. Jadi karena yang tadi ini setelah menanam padi ini tadi, ditunggu sampai usia 3 minggu, barulah dilakukan penyiangan lahan, yaitu membersihkan areal sawah dari gulma dan rumput liar. Selanjutnya diberi pupuk anak-anak. Diberi pupuk agar subur dan berbuah banyak, harus dengan takaran yang pas. Jadi kalau pupuk itu nggak harus banyak gitu enggak, tetapi diberi takaran yang pas. Lebih baik dengan pupuk urea ditambah dengan pupuk unggul lainnya. Selanjutnya perlindungan padi dari hama. Nah, setelah dipupuk itu tadi anak-anak, kita harus melindungi hama tanaman padi kita dari hama. Hamanya itu seperti tikus, orong-orong, belalang, warang dan lain-lain. Nah, bahkan di beberapa tempat itu justru ada yang membiarkan ular untuk makan tikus-tikus yang ada di sawahnya. Nah, jadi biar tikusnya nggak berani ada di daerah sawahnya, karena ular nggak akan makan padinya, tetapi akan makan tikusnya. Di beberapa daerah ya, tidak semua. Kemudian yang selanjutnya anak-anak yaitu adalah masa panen. Jika padi yang ditanam sudah berwarna kuning dan buah padi sudah terlihat menunduk karena berisi beras, dapat segera dipanen. Nah, ini masa panen ya, sudah selesai. Semua prosesnya kemudian dipanen jika sudah kuning dan sudah isi padi tentunya. Kuning-kuning aja, tapi kalau belum usia maksudnya belum berisi padi berarti belum bisa dipanen. Nah, Nana itu tadi beberapa tahapan penanaman hingga panen padi. Sekarang kalian buat 10 pertanyaan tentang tahap penanaman hingga panen padi. Jadi jawabannya harus ada di sini ya, dari ke-8 tahap ini tadi. Silahkan kalian
mencoba membuat 10 pertanyaan tentang penanaman hingga panen padi. Gitu. Masih tentang tumbuhan yang ada di sekitar kita, karena padi itu termasuk tumbuh-tumbuhan ya. Sekarang kita coba tuliskan 5 cara merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, gimana nih caranya menurut kalian? Ada 5 cara, silahkan dituliskan. Lanjut ke bagian ini. Siapa yang pernah ke daerah Batu ini, dataran tinggi? Ya, pasti pernah ya ke daerah Batu, mungkin kalian pernah berwisata atau lain sebagainya. Kemudian kalau ini mungkin ada juga di daerah kita ya, persawahan. Kemudian yang ini siapa nih yang pernah ke pantai? Ya, seneng ya. Jadi ini adalah alam yang ada di sekitar kita anak-anak, terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama yaitu pantai, yang kedua dataran tinggi, yang ketiga dataran rendah. Kalau pantai itu daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Oke, kalian sudah tahu semua nih kalau pantai ya. Lanjut ke dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Itu. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Jadi dataran tinggi ini contohnya yang ada di Batu, Jawa Timur itu tadi ya, anak-anak. Lanjut ke dataran rendah, yang daerah kita ini. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti kelapa dan tebu. Jadi ini alam kita secara umum dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, dari pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah itu tadi pasti ada perbedaannya. Silahkan kalian tuliskan berdasarkan teks tadi boleh, atau kalian boleh cari referensi lain, boleh di internet dengan pendampingan orang tua ya. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, cirinya apa, sumber daya alamnya apa, dan mata pencaharian penduduknya itu apa, perbedaan dari ketiga ini. Seperti itu ya anak-anak. Kalau sudah, kita akan lanjut ke pembelajaran 2. Di sini kalian silakan tuliskan kewajiban dan hak terhadap tumbuhan. Hak dan kewajiban kalian sudah tahu ya artinya. Sekarang kalian coba tuliskan kalau kita ke tumbuhan itu kewajibannya apa. Kemudian hak kita terhadap tumbuhan itu apa. Silahkan kalian tuliskan 5-5 ya. Di sini Bu Aziza punya 3 gambar. Ini adalah seni rupa yang akan kita pelajari. Silakan diperhatikan gambarnya. Ini berasal dari biji-bijian ya anak-anak. Jadi ini membentuk burung, kemudian ini bentuk tanam-tanaman, kemudian yang ini adalah berbentuk kupu-kupu seperti itu. Tapi ini bisa menjadi suatu gambar lain, padahal ini adalah sama-sama dari biji-bijian. Itu namanya kolase ya anak-anak. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Jadi ini tadi itu digambar dulu ya anak-anak, didesain dulu, digambar di kertas, kemudian barulah ditempeli bahan-bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya. Kolase merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Jadi ini termasuk seni rupa teknik tempel ya anak-anak. Itu nanti ada 3, ada kolase, montase, dan mozaik. Nah kemudian ini masih kolase dulu. Seperti itu. Silakan kalian tuliskan pengertiannya di buku kalian ya. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.